Uj iki bir başlayın. Oke, sahabat saya peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, podcast kita terus berlanjut. Nah, saat ini kita sudah kehadiran tamu istimewa. Lebih tepatnya, Abi Jalil menghadiri beliau untuk podcast spesial kali ini. Kita sudah berada di tengah-tengah kota suci, kota mulia yang penuh keberkahan, bersama tamu yang sangat istimewa luar biasa. Beliau adalah sosok pejuang ya. Beliau adalah guru saya sebenarnya. Kita sambut bersama-sama Abi Ulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abi? Alhamdulillah sehat dan insya Allah selalu sehat, dan kita semua semoga selalu Allah beri kesehatan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Abi Ulum seperti biasa, kalau kita sebelum mulai itu tak kenal maka tak sayang. Boleh nggak Abi Ulum kenalan dulu dong? Alhamdulillah, nama saya Khairul Ulum, asal kelahirannya dari Tasik. Alhamdulillah menempuh pendidikan di Sulaimania, lulus tahun 2014. Kemudian 2 tahun mengajar di Istanbul. Alhamdulillah Allah nasibkan. Kemudian setelah dari Istanbul 2016 tugas di Puncak. Masya Allah. Di asrama Sulaimania Puncak. Kemudian Allah nasibkan juga untuk berkhidmat di Bintaro sampai 2021. Kemudian 2021 pindah ke lembaga sosialnya Yayasan Tahfidz Sulaimania yang sekarang namanya Saya Peduli. Kemudian setelah itu alhamdulillah 2023 6 Februari saya insya Allah nggak bakalan lupa tanggal itu. Ingat karena, ya, Masya Allah. Itu Allah takdirkan hizmet ataupun bertugas melayani para tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawwaroh dan Mekah Mukarramah. Di bidang operasional travel Hisar Global Indonesia, travelnya Yayasan Tahfidz Sulaimania. Masya Allah, travel Hisar Global Indonesia. Abelum, kira-kira kita sedang di mana nih saat ini? Alhamdulillah kita sedang berada di salah satu tenda di kebun kurma ya, yang mana kebun kurma ini memang bekerja sama dengan Hisar Global Indonesia. Jadi jemaah-jemaah yang datang ke kebun kurma ini hanya jemaah dari Hisar. Baik semua itu ya. Hisar Global, Hisar Tourism, atau di Rusia namanya Ummatur. Kemudian ada di Kazakhstan Khizmat Sayahat, di Kyrgyzstan Khizmat Sayahat. Ada berapa cabang Bi emang? Kalau kantor resminya kalau kurang lebih 41. 41 ya. Negara ya. Di negara. 41 negara, tapi kalau misalnya cabang-cabang travel kita ya di semua asrama Sulaimania atau pesantren Sulaimania, yaitu di Indonesia ada berapa berarti sekarang kira-kira kalau disebutkan rekamnya gitu? Ya itu Abi Jalil lebih tahu lah insya Allah. Masya Allah, selalu ini ya film itu selalu. Ya Abi Jalil lebih tahu, tapi yang pasti kita berada di Jalan Pemuda di Rawamangun, itu kantor pusat travel kita yang insya Allah jika ada yang mau berziarah ke Tanah Suci baik umroh ataupun haji bisa melalui Hisar Global Indonesia. Abi Ulum gimana sih, kan udah lama nih ya, Masya Allah, untuk hizmet atau tugas pengabdiannya di Tanah Suci, baik Madinah maupun Mekah. Kira-kira boleh nggak cerita bagaimana pengalaman selama di sini? Ya. Pengalaman selama di sini yang perlu kita harus takuti, kalau kata guru-guru saya. Harus ditakuti. Harus ditakuti itu ada satu hal, yaitu ketika kamu memasuki kota Madinah Munawwaroh atau ketika kamu memasuki kota Mekah Mukarramah, kamu harus selalu takut. Hati kamu tidak bergetar dengan kota itu. Harus takut hati nggak bergetar di dengan kota itu. Makanya ketika mau masuk, entah itu kamu sedang melakukan perjalanan dari manapun dan memang kamu tinggal di sana, ketika mau masuk ke kota itu senantiasa harus tashihuniyah. Mensohehkan niat kita lagi, yaitu benar-benar niat ingin selalu di samping Rasulullah SAW, benar-benar niat ingin berkhidmat dan beribadah. Meluruskan niat ya. Betul, meluruskan niat. Kenapa? Karena di sini itu tempat kabulnya segala hajat. Baik itu yang terucap ataupun yang terbetik di dalam hati kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu saja ini lumayan pengalaman yang sangat berbeda dari tempat hizmat yang sebelumnya, yang mana dulu kita guru ngaji, kemudian memegang manajemen pesantren, kemudian sama seperti Abi Jalil di Saya Peduli
memegang kegiatan sosial, mengumpulkan dana untuk santri-santri tahfiz. Nah, sekarang sangat berbeda, yaitu melayani tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah SAW yang mempercayakan perjalanan ibadah umroh dan ibadah haji mereka, insya Allah, itu supaya kita bisa membantu mereka sesuai dengan ayat karimah, astagfirullah wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji kamu dan sempurnakanlah umroh kamu lillahi, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu slogan Hisar, pelayanan sempurna, ibadah sempurna. Banyak orang yang bilang kan kesempurnaan milik Allah. Kenapa kita bisa pede bilang pelayanan sempurna, ibadah sempurna? Sebenarnya itu bentuk sebuah doa. Semoga kita bisa memberikan pelayanan secara sempurna, sehingga membantu menyempurnakan haji dan umroh, dan bisa menyempurnakan ibadah-ibadah mereka. Itu Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya. Pelayanannya sempurna, ibadahnya pun sempurna. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Selama di sini kira-kira tadi kita ngomong pengalamannya Abi Ulum. Nah, boleh nggak diceritain suka ataupun duka ketika selama di sini? Selama di sini selalu ada suka ya, karena di Madinah Munawwarah Mekah Mukarramah itu hal yang menurut kita buruk pun, padahal itu sebuah kebaikan gitu. Jadi semua keburukan itu kebaikan. Semua keburukan ya? Sebuah kebaikan. Contoh, pernah pemberangkatan mungkin ban pecah. Ya kan, ban pecah. Kita maklum, apalagi kalau dalam sibuk. Jadi sibuk itu suasana akhir Ramadan umpama, itu pasti bis itu terus beroperasi ya. Nah, ketika ban pecah itu, kita tetap merasa happy, kita tetap merasa tenang. Kenapa? Karena insya Allah ini merupakan mungkin Allah akan ini menjadi pengganti dari Allah sebuah petaka yang lebih besar. Jadi di Madinah sama di Mekah itu tidak ada namanya kesedihan. Nggak ada ya? Semuanya sukacita. Termasuk kalau jamaahnya gimana? Bisa sama nggak atau gimana? Ya tentunya beda-beda. Kalau jemaah-jemaah karena satu dari kalangan yang berbeda-beda, kemudian latar belakang yang berbeda-beda, dari suku bangsa yang berbeda-beda. Apalagi kita di sini melayani ada ya dari berbagai macam negara-negara. Ini kan dari segi Abi Ulumnya, dari segi ininya. Ya, saya juga melayani kalau nggak ada dari Asia Tenggara, berarti saya melayani juga ikutan dari yang dari Turki, dari Jerman, dari Rusia, Selandia Baru. Karena cabangnya banyak. Itu bermacam-macam, tapi tetap saja walaupun itu tadi nampaknya kesulitan, di sini itu sama sekali tidak ada kesulitan. Ada kesedihan ya berarti. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan, Masya Allah. Itu cukup kita senyumin aja. Senyumin aja karena pasti di sini itu anugerah. Semua hal itu semuanya anugerah. Semua anugerah ya. Baik apa yang dianggap orang lain tidak baik atau buruk itu tetap anugerah. Tetap anugerah. Gitu di sini itu. Kira-kira nih ada nggak cerita yang pengalaman paling menarik sama yang paling berkesan lah ketika Abi Ulum di sini? Oh iya, ini pengalaman menarik beserta Hisar ini. Nah, saya juga walaupun orang Sulaimaniyah, ini baru tahu gitu. Kalau misalnya Hisar itu punya kantor perwakilan di sini. Walaupun dulu, alhamdulillah sebelum tugas di sini 4 kali membawa jemaah gitu. Beberapa kali membawa grup di sini, diamanahkan oleh Hisar sendiri. Tapi saya baru tahu setelah tugas di sini bahwa ikhtiar Hisar ini untuk melayani jemaah itu benar-benar maksimal. Nah, yang pertama ada kantor perwakilan baik di Madinah Munawwarah atau di Mekah Mukarramah. Kemudian kita juga ada tim bis, ada tim hotel, ada tim untuk ke dokter segala rupa, itu udah ada dipersiapkan timnya. Ya? Betul. Sehingga sebenarnya nih kalau memang kita tidak diperlukan, satu rombongan dibawa ke sini tanpa ada tour leader pun umpama ya, ini saya bilang umpama, tapi kan selalu kita taruh tour leader di situ. Itu pun cukup. Saking kita di sini udah semua siap, ya? Terstruktur gitu. Nah, itu tuh benar-benar saya benar-benar kaget ketika udah bertugas di sini. Masya Allah. Tuh. Kemudian yang kedua, pengalaman yang lumayan berkesan itu ada satu jemaah dari almarhumah dari Surabaya. Beliau itu datang dalam keadaan sakit.
ke sini. Yang qadarullah itu sampai kota Mekah Mukarramah, jadi sampai Jeddah saya jemput juga udah di kursi roda. Mekah Mukarramah itu udah dalam keadaan tidak sadar, langsung kita bawa ke rumah sakit. Allah. Kemudian dirawat selama 12 hari. Kemudian setelah 12 hari itu beliau wafat. Ya alhamdulillah, karena memang kita selalu ada asuransi, jadinya itu sama sekali tidak bayar. Benar-benar gratis. Bahkan ketika klaim asuransinya pun uangnya dikembalikan kepada keluarga almarhumah. Makanya sebulan setelahnya berangkat sama Hisar untuk menziarahi dari uang asuransinya itu. Tahun berapa itu, Bi? Baru 2023 kemarin. Baru tahun ini ya? Ya. Tapi yang saya berkesan tuh bukan kejadian ininya, kejadian doa si ibu ingin meninggal di sini. Allah. Itu jadinya guru-guru kita mengajarkan seburuk-buruknya seorang muslim harus punya cita-cita ingin meninggal di kota Madinah Munawwarah atau di Mekah Mukarramah. Nah itu yang benar-benar harus menjadi cita-cita kita. Okay. Ada yang ketiga yang cukup berkesan itu, saya mencari sejarah tentang Ainu Zubaidah. Jadi kalau kita melakukan perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, itu ada kayak tembok Cina, Ainu Zubaidah, itu irigasinya Ratu Zubaidah. Sebelah kanan kalau misalnya berangkat dari Arafah mau ke Muzdalifah itu. Di situ saya cari referensi-referensi sejarah, ketemunya di salah satu Ustadz di Turki. Ketemunya di Turki. Di Turki sama Abi Harun itu. Oh, oke. Ya, Abi kenal lah dulu di Manisa. Ya, dari di situ itu. Saya dapat satu referensi tentang sejarahnya Ainu Zubaidah. Waktu itu pengairan ke Arafah, Mina, Muzdalifah itu belum ada. Sehingga jemaah haji itu banyak kehausan. Makanya waktu zamannya Sultan Harun Ar-Rasyid itu membuat daripada irigasi. Yang namanya uangnya itu infak daripada ratunya, istrinya, yaitu namanya Ratu Zubaidah. Nah, Ratu Zubaidah itu membuat irigasi dengan uang yang cukup banyak, 1 juta dinar kalau nggak salah. 1 juta dinar, yaitu bukan uang yang main-main kan, apalagi kalau sekarang inflasinya itu benar-benar uang yang sangat banyak. Yang mana 24 ataupun 25 km itu bikin irigasi sehingga bisa mengairi situ. Nah, pas wafat semua orang bilang, ini pasti masuk surga. Infaknya banyak, pahalanya banyak. Ternyata ada satu ulama yang bermimpi ketemu Rasulullah SAW, yang mana kita tahu kalau Rasulullah SAW itu hadir di mimpi kita, maka itu hakiki Rasulullah SAW, bukan dari setan ataupun iblis ataupun yang lainnya. Nah, disitulah diceritakan, tahu nggak engkau, Ratu Zubaidah itu masuk surga bukan gara-gara infak daripada irigasi tersebut. Pahala infak itu hilang katanya. Loh, sebabnya apa? Sebabnya Ratu Zubaidah itu di dalam hatinya ada kata-kata, saya udah bikin ini nih. Saya udah bikin ini nih. Ya, itu ada kata-kata itu katanya. Hanya kata-kata itu aja. Hanya kata-kata itu aja, sehingga Allah Subhanahu wa taala hapuskan pahalanya. Apakah dia masuk surga? Iya, dia tetap masuk surga, tapi dengan sebab lain. Apa? Ratu Zubaidah itu punya kebiasaan yang bagus, yaitu ketika azan dikumandangkan selalu mendengarkan dengan penuh ta'zim, penuh penghormatan. Coba bayangkan. Yang mana kita yakin itu menjadi jariah, tapi kalau dalam kata hati kita, saya nih yang buat. Nah, itu udah haba'am mangsuro. Udah hilang seperti debu. Makanya nih di situ saya dengar sejarah itu lumayan tertegur gitu, karena wah, ini saya nih yang ngelayanin jemaah banyak nih gitu. Keluar ininya ya. Ya, lumayan berkesan, itu jadi teguran juga buat saya. Ya, semoga lebih baik insyaallah. Amin insyaallah, semoga baik. Emang biasanya lebih banyak dari mana, Bi, kalau jamaah tamu yang umroh itu? Kalau Hisar itu yang pertama tentu dari Turki, itu ribuan. Ya, Abi Jalil tahulah sekarang hari ini aja masuk 12 bis. Hari ini doang hari ini aja 12 bis. Bayangkan kalau 12 bis kali 45 orang udah 600. Berapa itu di Madinah? Oh, di Madinah Munawwarah aja. Oh, di sini doang ya? Belum yang di Mekah Mukarramah yang lewat Jeddah, beda lagi. Atau yang transfer dari Madinah Munawwarah ke Mekah.
Masya Allah. Ataupun yang lagi pulang dari Madinah Munawwaroh ke bandara. Itu yang kita lihat tadi di data itu 12 bis itu yang datang dari bandara Madinah Munawwaroh ke Madinah hari ini. 12 bis. Kalau kita melihat kondisi banyak yang datang, sebenarnya apa sih hukum daripada umroh, atau mengapa kita harus umroh, atau boleh dijelasin nggak? Kan Abi Ulum yang lebih pengalaman lah di sini juga kan. Kalau baik dari segi keilmuan maupun pengalaman kan ya Abi Ulum lah. Ya untuk umroh sendiri di madhab kita kan emang sunnah ya. Yang wajib itu haji, seperti itu. Akan tetapi sekarang itu animo masyarakat kenapa lebih banyak ke umroh? Karena memang nunggu haji lumayan lama antrinya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang bertanya, Bi, umroh itu kan bukannya untuk yang mampu, atau haji itu untuk yang mampu, karena memang di dalilnya juga seperti itu. Manis tato'a ilaihi sabila. Nah, padahal ketika kita teliti, di situ ada sin, istato'a. Ingat kan kalau sin itu dari wazan istaf'ala itu banyak sekali artinya. Salah satunya itu lidu'a, untuk doa. Manis tato'a, orang yang senantiasa berdoa untuk mampu. Gitu. Jadi umroh dan haji itu bukan hanya untuk yang mampu aja, orang yang senantiasa berdoa untuk mampu berangkat haji dan umroh. Makanya ada istilah haji ataupun umroh itu bukan untuk yang mampu saja, tapi Allah mampukan yang dipanggil. Allah mampukan yang dipanggil. Iya. Kemudian yang kedua ada makna litolab. Litolab. Nah, manis tatoa, orang yang berusaha untuk mampu. Masya Allah. Nah, jadi kita kalau memang mau berangkat ke sini untuk umroh atau haji, tinggal kita muhasabah diri kita aja. Udah seberapakah kita berusaha untuk datang ke sini? Disertai apa? Disertai udah seberapa banyak doa kita bisa sampai ke sini. Ada kemauan berarti ya? Iya, ada kemauan dan doa tentunya. Kayak gitu. Karena banyak kan orang yang mampu tapi belum Allah panggil. Atau yang lebih luang waktunya Allah panggil gitu. Seperti itu. Oh, berarti Abi Ulum atau abi-abi yang dikirim ke sini banyak doa dan banyak usahanya. Ya mungkin belum terlalu banyak ataupun mungkin belum terlalu baik doanya. Tapi alhamdulillahnya kita punya orang tua, ayah, ibu ataupun sanak famili yang mendoakan kita selalu dalam keberuntungan, dalam kebaikan, sehingga sebenarnya mungkin karena kebaikan karena dan beliau-beliau ya. Mereka bisa saja seperti itu. Kalau umroh kita sebenarnya yang paling apa sih yang bisa kita siapin, Bi? Yang perlu dipersiapkan? Yang perlu kita siapkan itu pertama kali kita catatkan tanggal ya. Tanggal. Yang selalu saya tausiahkan itu kita ngitung pekerjaan kita, melihat kemampuan kita, ngitung tekad kita tuh sekuat mana. Nah itu tanggal. Tanggal dulu ya. Tanggal dulu, buletin aja gitu di kalendernya. Bismillah. Nah, 2025 tanggal 24 April, Mama. Tapi harus cari tanggal yang pas keberangkatan Hisar. Oh gitu? Iya dong. Kenapa? Biar saya doain. Oke. Nanti kita, bukan terus hanya ngebuletin tanggalnya doang. Siap. Catat. Not bersama Hisar Global Indonesia. Itu. Kenapa sih kita harus umroh sama Hisar? Banyak alasannya. Coba, karena gini. boleh dijelasin nggak? Hisar itu yang pertama. Baik. Hisar itu tidak ada yang punya. Maksudnya gimana, Bi? Kan biasanya kalau perusahaan itu ada ownernya satu. Kalau Hisar itu punya Yayasan Taufiq Sulaimaniyah. Oh, oke. Semakin banyak kita mengumpulkan jemaah masuk ke Hisar, semakin banyak orang-orang berangkat ke Hisar, semakin banyak santri-santri yang kita bisa bantu untuk meneruskan pendidikannya secara reguler. Ngafal Quran itu ya? Betul. Jadi secara tidak langsung orang itu daftar bukan hanya amal jariah, tapi infak ikut ya? berkontribusi dalam membentuk generasi di masa depan. Bayangin. Masya Allah, berilmu dan bertakwa. Iya, gitu loh. Keren. Itu udah apa namanya? Kayaknya itu udah alasan yang sangat cukup deh untuk Abi Ulum menjelaskan yang kedua, ketiga, keempat. Iya cukup, tapi kan mungkin perlu secara ini juga apa namanya ngasih tahu kali ya. Iya. Bahwa Hisar itu kan tadi saya bilang memperbanyak ikhtiarnya dengan menaruh stafnya di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa berusaha memastikan hotelnya sesuai yang dijanjikan, busnya sesuai yang dijanjikan, kemudian pelayanannya sesuai yang dijanjikan. Gitu. Jadi
kalau Hisar itu alhamdulillah dari Indonesianya diberangkatkan oleh Hisar, di sini dilayani oleh staf-staf Hisar, nanti pulang disambut oleh staf Hisar lagi, seperti itu. Sehingga tidak ada orang lain di antara kita. Gitu. Masya Allah. Oke, luar biasa ya obrolan kita sama Abi Ulum. Izin sambil ngetek. Boleh. Terima kasih atas jamuannya Abi Ulum. Oke, sahabat saya peduli, Masya Allah, kita selalu ya, podcast kita tidak usah terlalu panjang, yang penting berisi dan berkualitas. Abi Ulum, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Kami harap pertemuan kita singkat ini bisa memberikan inspirasi. Teman-teman yang belum umroh, semoga dimudahkan untuk umroh. Tentunya tadi harus sama Hisar ya. Hisar Global Indonesia. Sebelum kita tutup nih, Abi Ulum ada nggak pesan atau motivasi buat sahabat saya peduli yang sudah mendengarkan podcast pada hari mulia ini? Pesan khususnya dari Tanah Suci, Kota Madinah Munawwaroh, jika teman-teman saya peduli dengan kemajuan daripada generasi Al-Quran, mari kita ikut selalu kontribusi dengan program-program saya peduli, ataupun kita ikut di dalam perjalanan umrohnya, jangan lupa memakai Hisar Global Indonesia. Kenapa? Karena saya peduli dengan Hisar Global Indonesia itu termasuk dua di antara beberapa lembaga yang konsentrasi membiayai santri-santri tahfiz, ya, santri-santri tahfiz baik di Indonesia ataupun yang kita berangkatkan ke luar negeri juga. Ketika kita berkontribusi di lembaga-lembaga tersebut, tanpa kita sadari, sekali lagi, tanpa kita sadari, kita mendapatkan pelayanan secara profesional. Jadi bukan kita dari lembaga sosial kemudian pelayanannya juga tidak profesional, tidak. Kita benar-benar profesional melakukan pelayanannya, alhamdulillah, seperti itu. Dan tanpa kita sadari juga, kita berkontribusi buat apa? Buat membentuk sebuah generasi emas di masa depan, insya Allah. Amin, insya Allah. Sangat luar biasa penutupnya Abi Ulum. Oke. Baik, para sahabat di Hisar Global Indonesia dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan ada banyak lagi yang akan kita bahas. Sekarang kita di Madinah, bisa jadi kita di Turki, maupun akan pembahasan lain. Apa yang Bapak Ibu, para sahabat saya peduli yang inginkan, insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, subscribe, dan disebarluaskan. Oke? Kami ucapkan terima kasih. Boleh jargon dulu, Abi? Kita jargon dulu. Hisar Global Indonesia, pelayanan sempurna, ibadah sempurna. Allahu Akbar. Kalau saya peduli, berbagi, menginspirasi. Gimana, Abi? Peduli, berbagi, menginspirasi. Terima kasih. Dadah.